Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Saya percaya Bapak dan Ibu selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Selamat berjumpa kembali di persekutuan online dan selamat menikmati kebaikan Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesempatan mencari Allah yang besar dan yang kudus. Kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, teruslah mencari wajah dan hadirat Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi setiap perkara. Pegang terus tangan Yesus tiap hari, tiap waktu, pasti Yesus akan tampakkan kuasanya. Bapak Ibu, mari kita ambil buku PPUL, kita buka dan kita nyanyikan dengan penuh sukacita lagu nomor 10 ayat 1-2. Aku ini anakmu. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami bersyukur atas waktu, kesempatan, dan segala berkat yang telah kami terima. Kami juga bersyukur atas pertolongan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersekutu di persekutuan online ini dalam keadaan sehat. Mungkin di antara kami ada yang tidak dapat mengikuti persekutuan ini karena sakit atau lain hal. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memulai persekutuan online, diawali dengan memuji, menyembah, dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di setiap hati kami, khususnya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Winer Pananjaya dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Kami yang mendengarkan semuanya kiranya diberkati. Kami serahkan persekutuan online ini hanya ke dalam tangan Tuhan dan dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat kami memohon. Amin. Bapak dan Ibu, tema kita hari ini adalah kita sungguh berharga. Pernahkah kita merasa menjadi orang yang tidak berguna atau merasa hidup kita menjadi beban bagi orang yang kita kasihi?
Bahkan kita merasa banyak permasalahan yang seakan tidak berujung. Ingat ya Bapak dan Ibu, di mata Tuhan kita sungguh berharga. Burung pipit yang kecil tetap Tuhan kasihi. Bunga bakung di padang selalu diberi keindahan. Apalagi diri kita lebih dikasihi Tuhan. Mari kita buka buku PPUL kita nomor 65. Kita nyanyikan lagu ini 3 bait, Burung Pipit yang Kecil. Setelah pujian ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan permainan. Bapak Ibu, baiklah kita akan memulai permainan kita. Sebelumnya tolong Bapak Ibu siapkan kertas dan pulpen. Spidol juga boleh. Permainan ini sangat seru. Dan nanti di akhir permainan ini ada pesan-pesannya. Mau tahu nama permainan ini? Yaitu kanan kiri. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita akan memulai permainannya ya. Perintahnya adalah tulis nama-nama tokoh Alkitab yang Bapak Ibu ketahui sebanyak-banyaknya dengan menggunakan tangan kanan. Harus cepat-cepat ya. Nanti ada timer dari HP ini selama 30 detik. Kita mulai. Mulai. Empat, 3, 2, 1. Stop. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Sekarang, tulis nama-nama tokoh Alkitab yang sama dengan menggunakan tangan kiri. Untuk Bapak Ibu yang tadinya menggunakan tangan kiri, sekarang menggunakan tangan kanan. Oke, mulai.
4, 3, 2, 1. Stop. Sekarang Bapak Ibu hitung, yang pakai tangan kanan berapa, yang pakai tangan kiri berapa. Saya yakin banyak di antara kita yang terbanyak adalah yang memakai tangan kanan. Nah, apa sih maksud dari permainan ini? Maksudnya adalah ketika kita menulis dengan tangan kanan yang sudah terbiasa, pasti hasilnya lebih banyak. Sedangkan dengan tangan kiri yang tidak terbiasa, pasti hasilnya sedikit. Bapak Ibu, apa yang kita terbiasa atau biasa kita lakukan, kita akan semakin baik melakukannya. Itu namanya membentuk suatu kebiasaan. Buat Bapak Ibu yang suka malas membaca firman Tuhan atau malas mengikuti persekutuan, coba mulai teratur membaca dan rajin bersekutu. Pasti lama-lama menjadi sesuatu yang mudah dilakukan. Sama dengan tangan yang terbiasa menulis. Lama-lama kita pasti terbiasa menulis dengan baik. Begitu juga kita kalau terbiasa membaca firman Tuhan dan rajin mengikuti persekutuan online yang diadakan selama pandemi ini, lama-lama menjadi suatu kebiasaan yang baik. Sekian permainan kita. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Winer Pananjaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan lagu PPUL nomor 147 bait 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Opa dan Oma, marilah saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau yang sudah menganugerahkan kehidupan bagi kami. Kami mengucap syukur jikalau sampai hari ini kami dapat merasakan nafas yang kami hirup dan kami hembuskan. Kami dapat merasakan sentuhan dengan anggota keluarga kami. Semua karena karya kasih-Mu saja di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami bersyukur Tuhan, dan kami juga dapat merespon setiap cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Maka saat ini Roh Kudus yang akan memimpin kami, supaya apa yang kami dengar tidaklah berlalu, namun dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.
Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Shalom, Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah Opa dan Oma saat ini punya barang yang begitu berharga? Entah itu perhiasan atau benda lain. Apapun itu, Opa dan Oma, yang Opa dan Oma itu sedemikian detailnya untuk menjaga dan merawatnya, mungkin dilap terus-menerus. Mungkin Opa dan Oma punya baju kesayangan yang selalu disetrika biar rapi. Apakah kita punya benda kesayangan? Nah, kalau sama benda saja kita bisa sayang seperti itu, Opa dan Oma. Bagaimana dengan relasi? Apakah ada juga relasi yang berharga yang juga kita pelihara, kita jaga sedemikian sayangnya di dalam kehidupan kita? Dengan siapakah itu? Cucu kita, anak, mantu, saudara kita, atau kerabat kita yang lain, atau sahabat. Mungkin dalam persekutuan lansia, khususnya di GKI Kelapa Cengkir. Kita jaga sedemikian rupa karena kita menganggap relasi itu berharga. Saya percaya entah benda ataupun relasi, Opa dan Oma kalau menganggap itu berharga akan berupaya, ada niat juga untuk memelihara dan menjaganya supaya tetap dalam kondisi yang baik, bukan? Maka saya percaya juga kalau kita memelihara atau menganggap relasi kita dengan Tuhan adalah hal yang berharga, maka kita juga akan melakukan yang terbaik untuk merawat relasinya. Nah, maka Opa dan Oma, hari ini kita belajar bahwa sebetulnya sebelum kita merawat atau kita menganggap relasi kita dengan Tuhan itu begitu berharga, Allah terlebih dahulu melihat dan bahkan menciptakan kita itu begitu berharga. Mari kita syukuri Opa dan Oma bahwa hidup kita ini ternyata sangatlah berharga di matanya Tuhan. Dan menurut saya itu sudah terbukti di Perjanjian Lama. Bahkan meskipun manusia jatuh di dalam dosa, Allah tetap setia kepada manusia. Bahkan di saat manusia mereka-rekakan yang jahat kepada Allah, Allah tetap melakukan yang baik kepada manusia. Cinta Allah itu tetap tidak pernah berubah. Yang berubah adalah bentuk cintanya, wujudnya kepada manusia itu berubah. Dan kita lihat dalam Perjanjian Baru, Allah menjadi manusia. Wujudnya terlihat, dirasakan oleh manusia, dan kita mengenalnya dengan nama Yesus. Dan wujud cinta Allah itu makin kuat lagi dengan pengorbanannya di atas kayu salib.
Itu menunjukkan bahwa betapa manusia itu sangat disayangi, dicintai oleh Allah. Sangat berharga di mata Allah. Dan di teks kita di Mazmur pasal yang ke-8 hari ini kita melihat bagaimana Mazmur juga menjelaskan pertama bahwa kita ini manusia berbeda dengan ciptaan lain. Manusia adalah ciptaan yang istimewa. Kenapa? Karena manusia bisa berkomunikasi, bisa beriman dengan Allah. Jelas kalau itu, karena binatang tidak bisa tuh beriman dengan Allah. Kalau yang lain kita mirip dengan binatang, punya perasaan, punya. Bahkan otak kita nggak ada apa-apanya dengan otak paus misalnya. Kalau Oma dan Opa tahu yang namanya gurita, oktopus ya, itu punya 9 otak bahkan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Jadi kalau di-compare secara kemampuan, secara fisik, itu bisa jadi binatang punya banyak kelebihan dibandingkan manusia. Tetapi kalau bicara iman, komunikasi, relasi dengan Tuhan, hanya manusia yang mempunyainya. Itu pertama yang patut kita syukuri, Opa dan Oma. Kedua, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, Opa dan Oma. Itu berarti kita punya karakter yang juga dimiliki oleh Allah. Panjang sabar, penuh kasih setia, murah hati, pengampunan. Kita punya karakter-karakter yang baik dari Allah di dalam kehidupan kita. Nah, menurut saya ini poin yang penting ya, bahwa ternyata desain rancangan Allah kepada manusia itu baik, bahkan katakan sangatlah baik. Cuman terkadang kita, karena dulu Adam dan Hawa sudah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kita jadi punya kecenderungan untuk melakukan dan memilih yang jahat. Tapi sebetulnya desain awalnya adalah manusia itu punya karakter yang begitu baik, bahkan segambar dengan Allah. Jadi saya tidak bicara akan kekuatan-kekuatan mistis atau kekuatan yang spektakuler yang dimiliki Allah harusnya dimiliki oleh kita manusia. Tapi justru lebih dari itu, segala kebaikan yang dimiliki oleh Allah sebetulnya juga dimiliki oleh manusia. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Opa dan Oma, kita juga diberikan otoritas untuk memelihara dan mengelola bumi ini, dunia ini. Tadi makhluk-makhluk lain, tanaman dan juga binatang di dalam kehidupan kita, kita dipercaya oleh Allah untuk mengelolanya, untuk memelihara dan melestarikannya. Maka sebetulnya kita patut bersyukur bahwa kita dipercayakan oleh Allah di tengah-tengah bumi ini untuk hidup bergandengan tangan dengan seluruh ciptaannya. Nah, bagaimana respon kita yang benar kalau ternyata dari 3 poin itu saja sudah menunjukkan betapa besarnya dan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama, Opa dan Oma, sudahkah kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Memuji Tuhan itu kan nggak harus nunggu ibadah, ya, ibadah di gereja maksudnya. Pak, sekarang kan pandemi ini susah tuh. Kita nggak bisa datang untuk memuji Tuhan seperti dulu. Betapa serunya kalau persekutuan lansia kita memuji Tuhan ya. Sangat semangat sekali. Saya pun merindukan momen-momen itu, Opa dan Oma. Namun bukan berarti kalau enggak datang ke persekutuan atau ibadah, itu kita nggak bisa memuji Tuhan. Bukankah di dalam pribadi kita, dalam kita sendiri, kita pun mampu memuji Tuhan.
Mungkin opa dan oma punya lagu-lagu favorit, lagu-lagu pujian, nyanyikanlah, senandungkanlah. Itu adalah bentuk kita memuliakan nama Tuhan juga. Dan sekarang juga dibantu tuh opa dan oma dengan ibadah online seperti persekutuan saat ini yang mengajak opa dan oma memandu opa dan oma untuk dapat juga memuji Tuhan. Maka harusnya justru sekarang ini makin banyak cara supaya kita juga dapat memuji Tuhan secara pribadi. Mari kita memuji Tuhan. Itu menjadi sebuah respon yang baik akan kasih karunia dan cinta Tuhan kepada kita, opa dan oma. Yang kedua, mari kita juga memelihara alam ini. Nah, kita lihat ya, sekarang ini kan pandemi ya, pandemi ini juga ada sisi positifnya nih opa dan oma untuk kita bisa hidup lebih bersih. Namun juga ada masalah yang ditimbulkan. Sampah rumah tangga makin banyak. Wah, karena kan kita delivery order nih, pesen pakai Grab, Gojek dan sebagainya. Nah, lalu ada bungkus-bungkus plastik yang sebetulnya sangat terurai, sulit sekali terurai oleh bumi ini, oleh tanah, oleh laut dan segala macam yang ada, opa dan oma. Maka bagaimana kita bisa menjaga lingkungan sampah kita ini supaya tidak akhirnya menghancurkan bumi kita? Bagaimana kita memanage dengan baik sampah yang ada dan kita tidak membuang sembarangan? Mungkin kita prefer menggunakan misalnya tas belanja daripada tas plastik. Itu adalah salah satu upaya untuk kita menjaga. Mungkin juga kita mulai mengurangi beli pakaian-pakaian baru setiap tahun, beli fashion tas-tas baru setiap tahun. Pandemi ini cukup mendidik kita ya, untuk kita tidak mudah membeli fashion yang baru ya, segala bentuk fashion atau pakaian, tas, sepatu yang baru. Karena ternyata industri fashion itu seringkali melakukan eksploitasi juga terhadap binatang, opa dan oma. Bulunya yang dieksploitasi, lalu mengalami siksaan juga binatang-binatang itu. Nah, kita bisa kok opa dan oma memelihara dengan kita mengurangi konsumsi kita. Jadi apa yang kita beli itu berdampak juga bagi kehidupan bumi ini, opa dan oma. Dan segala upaya yang mungkin opa oma saat ini sudah mulai lakukan, teruskan supaya anak cucu kita, generasi-generasi kita selanjutnya masih bisa hidup di bumi yang Tuhan sudah ciptakan ini, opa dan oma. Lalu yang terakhir, opa dan oma, respon kita akan cinta Tuhan yang sudah menganggap kita, melihat kita begitu berharga adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bagaimana juga lantas kita melihat saudara kita, anggota keluarga kita, sesama kita manusia adalah yang berharga juga. Sehingga kita berupaya tuh untuk merawat, menjaga relasi, dan mungkin kita berkorban di situ. Kita mewujud nyatakan cinta kasih kita kepada sesama dengan berbagai cara. Terlebih sikap, tutur kata kita, perbuatan kita. Jangan sampai akhirnya justru kita menjadi batu sandungan. Kita jadi opa dan oma yang nyebelin di mata anak-anak, mantu, dan cucu kita. Mari kita lakukan yang baik, jadi inspirasi. Dan terlebih kalau benar-benar opa dan oma mewujudkan cinta kasihnya bagi anggota keluarga. Saya percaya itu akan sangat-sangat diterima oleh Allah. Bahwa ternyata kita pun mampu loh menjaga ciptaan Allah, yaitu manusia yang juga berharga. Jadi ini hukumnya bisa sebaliknya nih opa dan oma. Kalau kita melukai, kita mengecewakan sesama kita, loh, hati Allah itu juga terluka loh. Maka mari kita jalin relasi kasih yang baik.
seperti yang dilakukan ibu ini, Opa dan Oma. Mari kita saksikan videonya. คุณว่าแปลกไหมที่หญิงแก่คนหนึ่งลุกขึ้นมาวิ่งวันละ20 กิโลอย่างจริงจังคุณคิดว่าเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไรหรือเพราะเธออยากกลับมาดูดีอีกครั้งหรือทำเพื่อสุขภาพของตัวเองหรือวันสำคัญอะไรรอเธออยู่นะหรือเธอกำลังมีความรักหรือเพราะคุณป้าครับ คุณป้าครับ เราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว แล้วไตของอีฉันเปลี่ยนให้ลูกชายอีฉันได้ไหมคะ นางหวังลูกชายเธอป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้าย วิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไตแต่การปลูกถ่ายไตไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายของผู้ให้และผู้รับต้องเข้ากันได้หมอบอกให้เธอลดน้ำหนัก20 กิโลกรัมถึงจะสามารถผ่าตัดไตให้ลูกได้ นางหวังบอกว่าตลอดชั่วชีวิตของเธอไม่เคยคิดที่จะลดน้ำหนักจริงจังเธอไม่คิดอยากจะดูดีไม่กลัวตายและไม่มีผู้ชายคนไหนเลยที่ทำให้เธอยอมได้ทุกอย่างนอกจากลูกชายของเธอคุณป้าพร้อมใช่ไหมครับ ไม่มีอะไรน่ากลัวไปเกินกว่า การต้องเสียลูกชายสุดที่รักคนเดียวไปนะคะ Kita lihat tadi Opa dan Oma, si ibu itu berjuang ya, melakukan olahraga, mengurangi berat badannya. Jadi ibu ini berjuang mengurangi sampai 20 kilo dalam waktu 3 bulan. Demi apa? Demi menyelamatkan anaknya supaya dia ini bisa melakukan transplantasi ginjal, ya, memberikan sebagian ginjalnya kepada si anak gitu ya. Untuk menyelamatkan nyawa si anak, si ibu ini berjuang mati-matian. Apakah kita juga mau berkorban dan berjuang bagi sesama kita? Kiranya
Tuhan yang sudah melihat kita sungguh berharga, kita pun juga melakukannya bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Opa dan Oma kita naikkan saat ini doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena cinta kasih-Mu terhadap diri kami. Ajar kami juga dapat mencintai diri kami dan sesama kami. Ajar kami untuk dapat merawat diri kami dengan baik dan juga merawat kesehatan mental kami di tengah-tengah pandemi ini khususnya. Engkau juga menggerakkan hati kami, Tuhan, untuk dapat mengasihi seluruh ciptaan-Mu di bumi ini, terlebih juga sesama kami sebagai manusia. Biarlah kami dapat merespon dengan baik, dan orang-orang sekitar kami dapat merasakan cinta kasih yang kami berikan, lalu dapat melihat dan merasakan juga cinta kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi Opa dan Oma yang saat ini sedang berjuang dalam kesehatannya. Kiranya setiap tenaga medis, obat-obatan, fasilitas kesehatan Kau pakai Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa bagi Opa dan Oma kami yang sedang merasakan kesendirian, kesepian saat ini. Bapa, Engkau adalah sahabat yang sejati. Kami percaya Engkau juga memakai orang-orang di sekitar kami untuk mendampingi kami dan menjadi sobat, sahabat bagi setiap kami yang sedang mengalami kesepian dan kesendirian. Kami juga berdoa buat anggota keluarga kami, anak-anak kami, cucu, mantu kami dalam setiap pekerjaan, aktivitas yang dilakukan. Berkatilah mereka ya Bapa. Berikanlah kesehatan, berikanlah damai sejahtera. Terlebih di dalam relasi kami Tuhan, biarlah sukacita dan cinta kasih saja yang dirasakan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau pulihkan setiap kekecewaan, sakit hati yang kami rasakan saat ini, trauma yang mungkin kami alami. Kami percaya Tuhan, pintu maaf itu masih terbuka dan ajar kami juga untuk mengampuni anggota keluarga kami yang bersalah kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap harapan dari setiap kami, mimpi kami Tuhan ke depan. Dan juga pergumulan yang sedang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang memahami dan mengerti setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Winar Pananjaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Caranya, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan. Jika memungkinkan, amplop tersebut boleh diserahkan ke sekretariat gereja atau melalui transfer ke rekening BCA 065 345 6066 atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir atau melalui scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu PPUL nomor 143 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. In moments like this. I sing on a
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat yang telah kami terima. Sebagai tanda syukur, kami bawa persembahan ini kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau mau menerima persembahan ini dan menguduskannya. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri persekutuan ini, saya mengundang Bapak dan Ibu berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan dari lagu di buku PPUL nomor 155. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali, Jika Kupandang Dunia. Setelah kita menyanyikan lagu pengutusan, akan disampaikan berkat oleh Bapak Pendeta Winer Pananjaya dan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Jika ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Jika ku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Namun satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dia beriku damai sejahtera sekarang dan selamanya. Saat ini Opa dan Oma, kembalilah dalam kehidupan kita dan mari kita nyatakan cinta kasih Kristus di hadapan sesama dan juga bumi ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang beri kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah berkorban dan memberikan cintanya bagi kita, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang tidak akan pernah berhenti untuk mengiringi kita dan memandu kita melakukan firman Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.